subscribe ya teman-teman. 那我给放冰箱里啊，你能上去吗？来不及了，我还得去刘瑞家接他一趟呢。到地铁站拐一个弯的，要不然我又迟到了。 Berlatar pada tahun 2009 di Cina, kisah akan berfokus kepada seorang ayah bernama Li yang hidup berdua bersama anak putrinya yang bernama kita panggil saja Mei. Setelah ibunya meninggal dunia sekitar 7 tahun yang lalu, Li membesarkan Mei dengan penuh kasih sayang termasuk merayakan ulang tahunnya yang tepat jatuh pada hari ini. Sebagai hadiah ulang tahun, Li pun mengizinkan putrinya jalan-jalan dan bermain bersama sahabat dekatnya. Sementara Li sendiri pergi bekerja sebagai seorang mandor sebuah proyek pembangunan. Malam harinya saat turun hujan, Mei pun meminta izin untuk pulang sendirian karena kebetulan Li juga masih berada di tempat kerja. Yang sesampainya Mei di stasiun, akhirnya ia pun memilih untuk berjalan kaki sendirian tanpa sadar jika ada sebuah minibus yang sedang mengikutinya. Dan entah apa yang terjadi kepada Mei, Li yang terlihat sudah tiba di rumah dan menganggap Mei sudah pulang duluan, namun alangkah terkejutnya Li saat baru menyadari jika Mei tidak pernah sampai di rumah, sehingga ia pun mulai menghubungi satu persatu temannya sambil mencari di mana keberadaan putri tercintanya. 那小千呢？确定吗？在地铁站分手的。 Keesokan paginya telah ditemukan sesosok mayat gadis remaja mengapung di atas sungai, di mana seorang polisi bernama kita panggil saja Pak Jeki pun mendapat tugas untuk mengurusi kasus ini, sehingga ia dan tim langsung mencari data terkait laporan orang hilang. Tak lama, Li pun datang ke kantor polisi sesuai laporan tentang anaknya yang hilang. Sempat tak percaya jika jasad tersebut adalah Mei putrinya, Li pun menangis sejadi-jadinya saat melihat jika jasad yang ada di hadapannya adalah Mei putri tercintanya yang selama ini sudah ia besarkan dengan penuh kasih sayang. Saat ditanya apa penyebab kematian Mei, Pak Jeki pun belum bisa menjawab karena harus dilakukan pemeriksaan forensik, sehingga Li pun diminta untuk pulang saja dan tunggu kabar selanjutnya. Keesokan paginya, Li terlihat sudah berada di depan kantor polisi menunggu hasil forensik. Selama lebih dari 24 jam, ia terus menunggu kabar dari Pak Jeki yang tak kunjung keluar untuk menemuinya. Tak lama, anak buah Pak Jeki yang bernama Wong pun datang memberitahu bahwa tim forensik menemukan beberapa luka memar di tangan dan kaki Mei serta 2 sperma yang berada di dalam tubuhnya. Sehingga bisa disimpulkan bahwa sebelum kematiannya Mei sempat mengalami kekerasan dan pelecehan seksual sebelum akhirnya dihabisi. Alih-alih langsung memberitahu Li, Pak Jeki memilih untuk menyembunyikan dulu informasi tersebut dengan maksud untuk membuat Li tetap tenang dan menunggu sampai suasana kembali kondusif. Keesokan malamnya, tim Pak Jeki berhasil mendapatkan rekaman kamera CCTV stasiun kereta yang memperlihatkan sebuah minibus warna putih yang nampak mencurigakan, sehingga ia dan tim langsung melakukan pelacakan terhadap plat nomor mobil tersebut. Dan inilah minibus yang dipakai oleh para tersangka yang salah satunya bernama kita panggil saja Sipur, yang kebetulan merupakan pemilik dari mobil tersebut. Tepat saat ada 2 polisi datang, Sipur tak sengaja menemukan ponsel milik Mei yang tertinggal, sehingga ia pun dengan cepat mengambil ponsel tersebut dan langsung masuk ke dalam kamarnya. Disinilah akhirnya terungkap bahwa pada malam kejadian Sipur yang bertugas sebagai supir pun tengah membawa 2 tersangka yang sedang mencari korban di sekitaran stasiun. Melihat sosok Mei yang sedang jalan sendirian, para tersangka pun memutuskan untuk menculiknya dengan cara membiusnya hingga pingsan.
Masih dalam kondisi pingsan, Mei pun dibawa ke markas para tersangka untuk digedel secara bergiliran yang ternyata tujuan mereka melakukan itu adalah untuk membuat video dewasa yang nantinya akan dijual kepada para penada. Sipur sendiri memutuskan untuk tidak ikutan setelah ayahnya meminta mobilnya segera dibawa pulang. Yang memang sejak awal Sipur tidak pernah ada sedikit pun niatan untuk ikutan jika bukan dipaksa oleh kedua tersangka untuk menjadi sopir mereka. Yang pada kenyataannya Sipur bukan sahabat dekat kedua tersangka, melainkan hanya menjadi korban bulian yang dipaksa oleh para tersangka untuk menjadi supir mereka. Saat Sipur akan pergi, salah satu tersangka bernama Kampret pun sempat mengancam Sipur apabila berani melapor polisi. Sehingga Sipur yang sejak awal terpaksa ikut gabung dengan circle toksik ini pun tidak punya pilihan lain selain membiarkan perbuatan mereka berdua. Keesokannya, Sipur terlihat sedang dibuli oleh Kampret dan salah satu tersangka lagi yang bernama Kipli terkait usulannya yang ingin melapor polisi. Yang karena Sipur tidak berdaya, ia pun hanya bisa pasrah ketika saudara dekat Biowan ini mengancam akan menyakiti Sipur dan keluarganya. Tak tahan terus dihantui rasa bersalah, Sipur pun akhirnya nekat menggunakan ponsel milik Mei untuk mengirim pesan kepada Li terkait nama kedua tersangka termasuk alamat markas mereka, sehingga saat itu juga Li langsung berangkat menuju alamat tersebut. Setibanya di lokasi, Li langsung masuk setelah berhasil menemukan kunci pintunya. Yang tak berapa lama, muncullah Kipli yang baru pulang dari luar. Di mana saat Li menemukan tas milik putri kesayangannya, Kipli terlihat memutar rekaman video saat mereka sedang menggedel Mei. Sehingga ketika emosi Li tak tertahankan, ia pun langsung menyerang Kipli dan... kalah dari seorang bocah ingusan, Li yang tak sengaja melihat wajah Mei dalam video itu pun langsung bangkit dan menghantam kepala Kipli berpuluh-puluh kali menggunakan sebuah tongkat bisbol. Setelah mengambil flashdisk berisi bukti video dan menyobek salah satu wajah Kampret, Li pun langsung minggat dari rumahnya untuk menghindari kejaran polisi, di mana ia berniat untuk membalas dendam tanpa memperdulikan apapun lagi. Tak lama setelah kepergian Li, muncullah Pak Jeki dan anak buahnya yang mendapat laporan terkait penemuan jasad Kipli yang maut dengan kondisi yang mengenaskan, di mana Pak Jeki bisa dengan mudah menebak jika pelakunya adalah seorang ayah yang sudah kehilangan putri tercintanya. Dari mautnya Kipli, Pak Jeki pun langsung melacak dan menangkap Sipur yang diketahui kenal dekat dengan kedua tersangka. Sehingga mereka langsung menggiring Sipur ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Malamnya, Sipur terlihat sudah berada di rumah lagi setelah dinyatakan tidak bersalah akibat tidak ada bukti. Namun, kedua orang tuanya terutama sang ayah memarahi Sipur habis-habisan sehingga Sipur yang lama-lama kesal pun seketika memberontak dan membentak balik ayahnya tersebut. Di kantor polisi terlihat ada sepasang suami istri kaya raya yang datang sesuai panggilan dari Pak Jeki, yang ternyata mereka berdua adalah orang tua dari si Kampret yang saat ini tidak diketahui keberadaannya. Alih-alih malu atau setidaknya merasa bersalah atas kelakuan anaknya, orang tua Kampret malah memberikan ganti rugi kepada orang tua para korban agar mereka tutup mulut. Yang rupanya Mei bukanlah korban pertama kebiadaban Kampret CS, melainkan masih ada gadis-gadis lain yang sudah lebih dulu menjadi korban mereka semua. 根本找不着。
Dan ya, mereka pun sempat mendapat serangan dari salah satu orang tua korban yang putrinya telah bundir akibat malu telah kehilangan kesuciannya, di mana bapak yang satu ini memilih mewek daripada bertindak, sehingga membuat Pak Jeki menjadi simpati dan mencoba menenangkannya. Berbeda dengan bapak tersebut, Lee terlihat sudah sampai di sebuah pemukiman di pinggiran kota untuk mencari tempat tinggal sementara, di mana ia memutuskan untuk menyewa sebuah kamar kosong dari seorang mbak-mbak pemilik kontrakan yang memberikan satu kamar kumuh yang jarang ditempati. 你住多久啊？看看吧，屋子好久没人住了，你自己打扫一下。 Tak peduli dengan tempat tinggal, tak peduli dengan kondisi diri sendiri, Lee yang hanya ingin menemukan satu tersangka lagi yaitu si kampret yang dengan flash disk berisi kumpulan video para tersangka Lee akhirnya berhasil menemukan satu video berisi kampret yang sedang main motor dan terdapat sebuah nama bengkel yang sering didatanginya. Tanpa persiapan apapun, Lee langsung mendatangi bengkel tersebut sembari menenteng foto wajah kampret, di mana salah satu karyawan bengkel sempat melempar Lee dengan kulit kacang, namun Lee tidak memperdulikannya dan langsung masuk begitu saja menemui pemilik bengkelnya. 刚哥，刚哥，视频在你这儿拍的。 Dan ya, Lee tak sengaja menemukan kaset VCD dengan judul video SMA stasiun kereta, sehingga tidak salah lagi pemilik bengkel ini adalah penada video-video dewasa tempat kampret menjual hasil karyanya, sehingga tanpa pikir panjang Lee langsung membabi buta menghabisi mereka berdua. Sebelum menghabisi si penadah, Lee sempat mengorek informasi terkait tempat tinggal rahasia kampret yang berada di sebuah hotel bekas, di mana Lee juga mengambil senjata apinya beserta dengan 2 buah peluru yang masih tersisa. Tepat di saat bersamaan, si mbak-mbak yang punya kontrakan pun melihat berita di televisi terkait seorang bapak yang sedang membalas dendam atas kematian putrinya, di mana si mbak yang sempat melihat tas milik Lee yang ada gantungan gadis remaja pun akhirnya sadar jika orang yang menyewa kontrakannya adalah bapak yang dimaksud. Malamnya, saat Lee sudah kembali, si mbak pun sempat meminta Lee untuk keluar dari kontrakannya setelah para polisi mulai melakukan pemeriksaan di sekitar sini. Namun, melihat wajah Lee yang nelongsok kayak lempar dilipat pun si mbak pun menjadi kasihan dan membiarkan Lee tetap tinggal di kamar tersebut. Oh, Hao, Manzou, oh. Tepat para polisi sedang melacak lokasi tempat persembunyian kampret, Lee pun sama-sama baru mendapatkan lokasi hotel bekas yang dimaksud. Yang karena daerah ini sudah dijaga oleh banyak polisi, si mbak yang punya anak gadis dan bisa merasakan perasaan Lee pun bersedia untuk mengantarkannya sampai ke tempat aman. Karena jalan menuju lokasi tertutup oleh longsor, Lee pun memutuskan memakai jalan pintas yaitu belusukan ke dalam hutan, di mana pada saat yang bersamaan Jeki dan tim pun terlihat lebih dulu sampai di lokasi dan langsung masuk ke dalam untuk melakukan pencarian. Dan ya, mereka menemukan seorang gadis yang ditawan oleh kampret, di mana gadis tersebut terpaksa bertahan di sini karena diancam akan disebar videonya. Bahkan ketika Pak Jeki menawarinya perlindungan, si gadis tetap tidak mau ikut karena saking takutnya ia terhadap bedesnya si kampret. Tak lama, muncullah kampret dengan motor sportnya tepat saat Lee sudah tiba di lokasi. Namun sebelum masuk, kampret terlebih dahulu menghubungi si gadis untuk memastikan situasinya kondusif. Yang bukannya bersikap kooperatif dan mendukung rencana para polisi, si gadis malah berteriak menyuruh kampret segera pergi, sehingga... Ya, Lee berhasil menembak motor si kampret dan membuatnya lari ke dalam hutan, di mana Pak Jeki malah fokus mengejar Lee bukannya kampret, sehingga pelaku yang menjadi target utama pun malah berhasil lolos dan pada akhirnya rencana itu pun menjadi sia-sia.
Singkat cerita, malam pun tiba. Si Pur yang sedang bersama para polisi pun akhirnya ditelepon oleh kampret yang sudah kehabisan bekal uang. Di mana kampret meminta si Pur datang ke stasiun kereta saat siang sambil membawa sejumlah uang yang diinginkannya. 火车站的镇前广场。别他妈告诉任何人，不然我弄死你！ Dengan fakta bahwa kampret adalah anak dari keluarga kaya raya yang bisa menggunakan cuannya atau fulusnya untuk meringankan hukuman bahkan bebas dari tuduhan, membuat si Pur menjadi berpikir ulang untuk menyerahkannya kepada pihak kepolisian. Sehingga daripada mengambil resiko kampret lolos dari jerat hukum dan kembali mendatanginya untuk membulinya, si Pur pun memberitahu Lee tentang rencana penggerbekan besok, berharap Lee bisa menghabisi kampret untuk selamanya. Keesokannya, para polisi terlihat sudah mengepung stasiun dengan si Pur yang diyakinkan untuk jangan gugup dan coba biasa saja. Namun, kemelehoyannya yang sudah mendarah daging dalam dirinya rupanya sulit untuk disembunyikan. Sehingga ketika kampret datang, si Pur langsung ketahuan telah bekerja sama dengan polisi, sehingga inilah yang terjadi. 操！别过来！别动！跑到方向！别动啊！我们说别过来！别动！前！站住！ Saat kampret kabur, Lee terlihat sudah bersiap dengan senjata apinya yang dibungkus dengan kain. Di mana saat para polisi sedang melakukan pengejaran, Lee memilih arah yang berlawanan untuk menyambut kampret sehingga ya, tepat disaksikan oleh banyak orang, Lee pun membuat sindeladuknya kampret kena mental, bahkan sampai sujud memohon ampunan. Yang tak hanya itu saja, saking takutnya akan kemarahan orang tua yang kehilangan darah dagingnya, kampret bahkan berjanji untuk berubah dan tak mengulangi perbuatannya. Namun, dengan fakta bahwa Mei sudah tidak ada, pintu ampunan Lee pun sudah tertutup rapat. Sehingga, ia pun langsung menarik pelatuknya tepat saat para polisi menembak Lee dari berbagai arah. Setelah ketegangan berakhir, Lee pun dinyatakan meninggal dunia saat dalam perjalanan menuju rumah sakit. Sementara kampret diketahui masih hidup dan hanya terserempet peluru yang mengakibatkan matanya picak sebelah. Namun, dari kejadian itu, pemerintah mengeluarkan undang-undang baru terkait kejahatan di bawah umur. Bahwa seseorang yang genap berusia 12 tahun, tapi dengan sengaja telah melakukan kejahatan berat tetap akan dipidana dengan hukuman yang sama yang dengan dijatuhkan kepada orang dewasa. Tamat, ending yang ramu tuh. Pesan yang bisa diambil dari film ini adalah pentingnya menjaga diri untuk para remaja perempuan. Nurut kata orang tua, jangan suka main malam, jangan mau diajak pacar mojok karena ujung-ujungnya itu gedel, lalu enggak itu ya wik-wik. Selalu jaga diri dan jangan menyesal di akhir ya. Waspadalah, waspadalah. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya Kundes pamit undur diri. Bye.